bijak. Sudah terlalu lama kita menjadi berita belakang, tertutup sambil kesombongan media dan pencitraan. Mereka memandang kita sebatas hutan dan tambang yang habis tergali maka layak untuk dibuang. Berapa kali kita dibuai isu ibu kota, hingga lupa harus membayar mahal untuk tanah. Semua isi perut bumi kita habis digali. Semua hal yang mereka produksi kita yang konsumsi. Semua tentang kita dihargai dengan murah. Tak peduli keinginan air mata atau udara. Adalah cerita lama bahwa daerah hanyalah penyedia. Jangan pernah meminta karena kita bukan Jakarta. Kita masih harus berjuang di jalan berlumpur. Tanah air bagi kita berwujud medan tempur. Betapa panjang waktu dan jarak untuk sekedar komunikasi. Siapakah yang tepat dan dipercaya untuk di depan aspirasi? Dana segar meluncur malah jadi lahan korupsi. Siapa yang salah saling tuding saling tunjuk jari. Saking sibuk berdebat semakin tak sadar dengan yang terjadi. Semakin lama hutan perawan diperkosa deforestasi. Digilir berganti lahan sawit yang berbaris rapi. Jalanan becek berlumpur, sekolah tanpa alas kaki. Tapi kami tetap cinta hormat merah putih dengan sepenuh hati. Kami harapkan perubahan perhatian presiden, gubernur dan bupati yang sudah kami pilih dengan hati nurani. Bapak ibu yang terhormat kami sama sekali tak benci. Kalian yang duduk di sana karena suara kami atas nama demokrasi. Ingat kau pernah berjanji dan sekarang kami perlu aksi. Doa dan kutuk mendampingi kalian giliran dengan hati-hati. Menebar kata-kata di tengah bencana, di antara debat pendosa dengan wakil agama. Mereka yang berperilaku buruk menggadai nama Tuhannya, lawan yang pura-pura baik atas nama Tuhannya. Kita penguasa dalam mutlak seluruh sabda bagi para kacung kursi dan babu harta. Kebenaran adalah cerita bentukan semata, skenario bitisan di antara bangkai tanpa dosa. Maka perlawanan adalah wacana basi, depan keangkuhan atas nama tradisi tanpa diskusi. Karena salah benar adalah mereka angkat senjata kepal tinju bela penguasa. Kata-kata ini adalah saksi mulut yang dibuka pergerakan benar yang diancam dengan sebutan haram oleh sekelompok penebar berita palsu kuasa. Isi otak kalian dan safety tank tak ada beda. Maka coba lawan kami tanpa menjual cerita lalu, seperti tuduhan tak berdasar pada lapang hari dan palu, menjual pengakuan dan isu murahan pada awal, mengecut yang takut berlebihan pada perbedaan.
Argumentasi kalian lawan kami sangat real, hingga para pembaharu hanyalah kepanjangan tangan. Konsep seragaman adalah bayangan kalian. Siapkan kain kapan pembungkus pakai pencitraan, karena kami sudah muak pada isu pengalihan, mengukir nama dengan darah dan tangisan. Sekatup tinja akan jadi penghias makan kalian. Aku menebar kata-kata di tengah tangisan, di antara pengikut yang tak lagi berjuang. Terbungkam bacot kebencian dengan kenyataan bahwa kebenaran tak pernah mengemis untuk dibenarkan. Manuver kalian bahkan tanpa arah, pergerakan busuk campuran sampah dan nanah. Penilaian kalian dari sumber tanpa isi kepala, keangkuhan disembah bagaikan berhala. Kepercayaan yang berkarat tanpa acuan, mendongeng tentang kebaikan dan kitab tak bertuan, yang ditulis dengan darah dan bersatu sumpah. Bualan mulut pemimpin kalian yang coba membuat sejarah. Suara kalian berasal dari selang kanan penguasa yang membanyol tentang rasa aman. Kalian adalah kacung semua tuan. Hari ini terlalu banyak pahlawan bentukan korporasi yang bersembunyi dengan rapi di balik tema peduli. Pejuang pencitraan yang lebih sering salah alamat, menganggap tidak perlu untuk daftar tak berbuah alamat. Dengan dukungan citra media yang lebih sering membual, terkoneksi dengan penghasil minyak agar sama terjual. Dan negara datang dengan menundukkan kepala, menyambut setiap donatur yang datang untuk menyalahkan rakyatnya. Setiap kesalahan pemuja upah menjadi tajuk utama, tanpa pernah menyisakan ruang bertanya mengapa. Tak ada lahan aman untuk menjamin rasa kenyang. Setiap yang memperjuangkan tanah akan berakhir di pembuangan. Bayar mahal untuk hasil panen di tanah sendiri, menjadi buruh dan terpaksa harus mereduksi harga diri. Penguasa dan panglima terlalu sibuk mencipta isu mahar, hingga lupa masih banyak kemiskinan yang harus ditahan lapar. Di tanah ini kami tersisih dalam petaka yang telah direka sedemikian rupa. Meraup sisa, meraup menjadi kambing hitam, menjadi tangan, rapikan wajah, kurang dicoret fitnah. Hidup tadi kata, silakan Tuan Raja. Tak ada kepentingan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa upeti sesajen takkan dapat apa-apa. Tanpa lobi-lobi takkan lancar kerjasama. Turun-temurun menjaga ladang dan rimba. Sekejap mata beralih fungsi jadi sengketa. Mesin besi raksasa mengeruk memangsa jeritan kalah. Nyaring dengan mesin diesel yang menyala. Dengan cara apa lagi kami berteriak? Kemana arah kami mencari petua bijak? Harga diri dan martabat diinjak-injak. Darah mendidih, amarah bergejolak. Hilang lagi di tanah ini kami tersisih dalam petaka yang telah direka sedemikian rupa. Meraup sisa, meraup menjadi kambing hitam, menjadi tangan, rapikan wajah, kurang dicoret fitnah. Untuk pahlawan kesiangan yang betentang-betenteng menawarkan suaka. Suara kalian berasal dari selang kanan penguasa yang membanyol tentang rasa aman. Tapi kalian adalah kacung suruhan Tuan. Sedemikian rupa, meraup sisa, menjadi kambing hitam, dan kini tangan, rapikan wajah, kurang dicoret fitnah. Hilang lagi di tanah ini kami tersisih dalam petaka yang telah direka sedemikian rupa. Meraup sisa, meraup menjadi kambing hitam, menjadi tangan,
yang maya kurang coret fitnah. Coba katakan Garuda mana yang Pancasila? Ketuhanan atau pahamnya kah yang harus Maha Esa? Kemanusiaan yang adil adalah wacana yang menguap. Sejak lahan mereka kalian cinta dan pemiliknya kalian sangka, maka aku tertawa pada konsep persatuan yang kalian damba. Jika hanya menjadikan kalian fobia pada perbedaan yang ada, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan pemaksaan dalam permusyawaratan justru yang mewakili lebih dominan. Keadilan sosial bagi seluruh korporasi yang rajin menyetor upeti kepada penguasa berdasi. Selama penguasa masih perlu investor untuk dapat suara, maka keadilan bagi rakyat hanyalah bajolan belaka. Katakan di mana letak kesalahan negara jika kebenaran rakyat adalah pelanggaran di mata penguasa. Selama media masih perlu investasi dari para petinggi, maka berharap pada berita yang berimbang adalah mimpi. Fasa bahuma beta, tapi kepentingan lebih panjang dan membentang. Beda keinginan saling terbang, saling tentang. Apa hanya mitos yang semakin remang-remang. Sang burung tingang terbang tinggi di angan-angan. Habis sudah asamu hanya jadi pajangan. Apa semua lupa yang wajib diperjuangkan, yang habis dapat rasa hormat hanya jadi hiasan identitas kesukuan. Kau jual murah lewat rasmargamu, kau mencari celah. Percuma satu tanah air, satu turunan darah. Kau hisap sampai kering seperti seekor lintah. Atas nama Tuhan kau berbicara bagaikan malaikat yang turun dari surga. Di atas altar bermandikan cahaya, tapi melilih memangsa bagai ular berbisa. Yang melintang tegas, penghalang kaki bigot yang datang menindas. Rima ini adalah bahan bakar perlawanan serupa nitrogen, menentang mereka yang memimpikan kehidupan yang homogen. Para pengecut yang bersembunyi dalam asas sama rata, menjadi batu pijakan bagi despot yang berharap tata. Maka aku berkata bahwa perlawanan masih ada, bahwa dengan atau tanpa turun ke jalan kami masih nyata. Hari ini hampir semua hal diukur dengan kesamaan takaran, dengan indikator bentukan serupa militer di kamp pelatihan, melahirkan patriot bandal berjubah bersenjata bendera yang membawa nama agama tapi gadaikan Tuhannya. Rima ini adalah mantra nafas panjang dalam perjuangan, dengan atau tanpa mikrofon kan aku teriakan. Persetan dengan penyembah keberanian yang hanya sebatas masuki, atau pasukan pemuja kata setuju yang menganggap rizik manusia suci. Kumpulkan kawan dalam barisan rapat menentang penguasa yang dengan kuasa membusuh dan merebut hak rakyat jelata. Atas nama negara para anjing penguasa mengambil keuntungan, atas nama persatuan dan cinta tanah air kalian membodohi demi rasa kenyang. Bungkam bacot
patriot pahlawan sosial media yang bisu pada kemungkinan tidak adilan yang lebih nyata. Karena fakta bahwa mempertahankan kehidupan tak lebih penting dari menjadi pahlawan. Datang kemari jilat pantatku jika kalian anggap itu perlawanan. Bila agama menjadi begitu hebat jika ada kemungkinan dianggap si otak penuh pencitraan barisan mental berjilat, mengepal tangan kepada yang lemah dan dianggap lebih rendah. Tapi demi kekuasaan rela mengemis bertangis darah, maka teriakan setiap baris perlawanan di gedang telinga mereka. Dijalankan kenyataan pahit di depan mata pengikut buta. Rima ini membakar setiap panji-panji kesombongan penguasa. Aku akan tetap berdiri dengan atau tanpa pembela. Mereka menangisi kalam dan kutukan, meregang nyawa tanpa kepedulian, meninggalkan anak-anak kelaparan dalam penindasan atas nama Tuhan. Waktu adalah penanda bagi ketakutan, tangis dan sajak penghias kekuasaan dalam perdebatan atas nama Tuhan. Keadilan adalah mitos dalam pencarian. Babak akhir kini tinggal mulai berhitung. Ambil posisi jangan pernah tanggung dan canggung. Dinasti terputus ataukah terus bersambung, melawan arus atau ikut colokan di hidung. Sekolah tinggi tapi kau masih lugu, dengan embel-embel agama masih aja tertipu. Program 2 anak kalah suara dalam pemilu, yang punya tanah berladang di tepian dulu. Putra putri daerah itu anak siapa? Titipan Tuhan apa titipan ibu bapak? Baru melamar ditanya pengalaman kerja, ngapain di tes perawatan, di tes perjaka. Berkarya berisik sedikit, bapak terganggu. Yang dalam dia mabuk obat, anda membisu. Kepada Tuhan ku berdoa semoga badai berlalu, cuaca cerah sebentar berganti bencana baru. Apa kabar para pembuat berita palsu? Apa kabar para penikmat yang makin dungu? Ada kecebong bertengkar dengan para berudung, minta pengakuan gelar kodok dalam perahu. Teknologi makin canggih, produsen semakin pintar, konsumen hidup semakin lemah tergantung produk pasar. Banyak followers bangga di atas angin, sebarkan duka demi like dan komen amin. Mereka menangisi kalam dan kutukan, meregang nyawa tanpa kepedulian, meninggalkan kelaparan dalam penindasan atas nama Tuhan. Mereka menangisi kalam dan kutukan, meregang nyawa tanpa kepedulian, meninggalkan anak-anak kelaparan dalam penindasan atas nama Tuhan. Waktu adalah penanda bagi ketakutan, tangis dan sajak menghias kekuasaan dalam perdebatan atas nama Tuhan. Keadilan adalah mitos dalam pencarian. Mereka menangisi ketakutan, pegang nyawa anak kelaparan. Putra putri daerah anak siapa? Mereka menangisi ketakutan, pegang nyawa anak kelaparan. Putra putri daerah anak siapa? Anak siapa?